Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofa Latifa dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 0101220101 kelas 6A kuantitatif. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian 2 Kuantitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Mampan Derajat MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai metodologi penelitian 2. Yang materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu tentang metode-metode penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis penelitian kuantitatif, yang mana akan saya bahas sekarang. Oke, yang pertama yaitu ada karakteristik penelitian kuantitatif, yaitu ada 7 poin penting dalam karakteristik tersebut. Apa aja? Mari kita bahas. Yang pertama ada desain, yang kedua ada tujuan, yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, yang keempat yaitu data, yang kelima yaitu sampel, yang keenam yaitu analisis, dan yang terakhir yaitu hubungan dengan responden. Dan yang kedua yaitu ada metode-metode penelitian kuantitatif, yang mana ada 5 yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama ada metode eksperimen, yang kedua itu ada metode co-eksperimen, yang ketiga yaitu metode ex post facto, yang keempat yaitu metode survei, dan yang terakhir yaitu metode evaluasi. Baik, yang ketiga yaitu jenis-jenis penelitian kuantitatif, yaitu ada 4. Apa saja? Yang pertama yaitu jenis korelasional, yang kedua yaitu jenis komparatif, yang ketiga yaitu jenis kausalitas, dan yang terakhir yaitu jenis deskriptif. Oke, dalam karakteristik penelitian kuantitatif, yang pertama yaitu desain. Nah, dalam desain ini harus bersifat spesifik, jelas, dan juga rinci di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu harus ditentukan secara mantap sejak awal. Ketika kita memilih judul, berarti ketika kita mendesainnya itu harus oke dan harus jelas, spesifik, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi pegangan langkah demi langkah, karena yang mana desain ini akan menjadi penentu ketika mengerjakan skripsi. Dan yang selanjutnya yaitu mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif dari tujuan penelitian kuantitatif ini. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan dari karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama itu menunjukkan hubungan antar variabel, yang mana kita ketahui variabel tidak hanya satu. Ada yang ketika menentukan judul itu variabelnya ada 2, ada yang menentukannya 1, dan ada yang lebih dari 2. Makanya dari itu kita harus menunjukkan hubungan antar variabel dengan jelas. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya untuk menguji teori, yang mana dalam skripsi itu akan terdapat macam-macam teori yang akan kita cantumkan dan harus diuji apakah teori itu betul-betul ataukah tidak bisa terpakai dalam skripsi. Baik, yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner. Tentunya di kalangan mahasiswa, kuesioner ini sudah menjadi hal yang biasa, karena dalam dunia digitalisasi ini mahasiswa sangat sudah mengenalnya dari zaman ke zaman. Seperti itu, dan kuesioner ini bisa kita lakukan untuk menjadi teknik pengumpulan data dalam mengerjakan skripsi kita nanti. Kemudian yang selanjutnya itu ada observasi dan juga wawancara terstruktur, di mana pada observasi ini kita akan mengunjungi suatu lembaga pendidikan, entah itu di jenjang SD, SMP maupun SMA, atau bisa juga di pesantren-pesantren yang akan menjadi tempat tujuan kita untuk meneliti pada skripsi kita nanti. Kemudian pada wawancara terstruktur ini kita akan mewawancarai atau menanyakan kepada pihak yang menjadi tujuan kita untuk menanyakan permasalahan yang ada pada lembaga tersebut sehingga memunculkan solusi. Yang selanjutnya yaitu data, yang mana dalam data ini tentunya karena ini adalah penelitian kuantitatif, berarti data ini bersifat kuantitatif, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Ini nanti akan kita bagikan instrumen-instrumen yang memang berkaitan dengan judul yang kita pegang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sampel. Nah, dalam sampel ini kalau dalam penelitian kuantitatif itu harus besar, ya, besar. Beda lagi dengan kualitatif, yaitu bersifat kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam sampel kuantitatif itu ada representatif, kemudian ada sedapat mungkin ataupun random. Jadi sampel ini bisa kita temukan secara random saja, tidak kita tentukan harus ini, harus itu. Jadi bisa kita tentukan secara acak atau random tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ditentukan sejak awal. Nah, dalam metode ini atau dalam sampel ini harus ditentukan sejak awal untuk penelitian kuantitatif, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu ada analisis, yang mana dalam analisis ini dilakukan setelah selesai pengumpulan data. Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Setelah kita mengumpulkan teknik pengumpulan data yang tadi saya sebutkan, yaitu apa?
kuesioner, observasi, dan juga wawancara terstruktur sekali. Kemudian yang selanjutnya yaitu deduktif, yang mana deduktif ini yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan logis untuk menguji hipotesis ataupun teori yang kita pakai dalam skripsi kita nanti. Baik, yang selanjutnya yaitu menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Nah, di langkah selanjutnya yaitu kita akan mulai menganalisis bagaimana teori kita akan diolah dengan data statistik yang menggunakan angka-angka yang seharusnya memang ada dalam penelitian kita. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hubungan dengan responden, yang mana di sini ada 3 poin penting. Apa saja itu mari kita bahas. Oke, yang pertama yaitu dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Nah, di sini disebutkan juga kalau penelitian kita itu harus objektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Nah, jadi kita sebagai peneliti harus betul-betul mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh agar semuanya memang harus terstruktur sebagaimana mestinya. Nah, yang selanjutnya yaitu jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Baik, yang selanjutnya itu ada metode penelitian kuantitatif yang 5 tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu ada metode eksperimen, yang mana di sini saya akan menyebutkan pengertiannya, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh suatu perlakuan tertentu terhadap variabel dalam kondisi yang terkendali. Kemudian menurut Aikunto menjelaskan bahwa penelitian eksperimen merupakan cara untuk mengeksplorasi hubungan sebab dan juga akibat, atau bisa disebut juga dengan kausal, antara dua faktor yang secara sengaja dihadirkan oleh peneliti dengan mengeliminasi ataupun menyisihkan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu hasil penelitian tersebut. Nah, di sini sebutkan juga ini untuk jenis ini termasuk jenis penelitian kausalitas, yang mana ada 2 variabel dalam penelitian eksperimen ini. Baik, yang selanjutnya itu ada metode penelitian kuantitatif yang 5 tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu ada metode eksperimen, yang mana di sini saya akan menyebutkan pengertiannya, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh suatu perlakuan tertentu terhadap variabel dalam kondisi yang terkendali. Kemudian menurut Aikunto menjelaskan bahwa penelitian eksperimen merupakan cara untuk mengeksplorasi hubungan sebab dan juga akibat, atau bisa disebut juga dengan kausal, antara dua faktor yang secara sengaja dihadirkan oleh peneliti dengan mengeliminasi ataupun menyisihkan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu hasil penelitian tersebut. Nah, di sini disebutkan juga ini untuk jenis ini termasuk jenis penelitian kausalitas, yang mana ada 2 variabel dalam penelitian eksperimen ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian kuantitatif, metode kuo-eksperimen, yang mana pengertiannya yaitu kuasi eksperimen adalah metode penelitian yang banyak digunakan dalam bidang ilmu sosial dan juga perilaku, terutama ketika pelaksanaan eksperimen sejati tidak memungkinkan atau tidak praktis. Jadi penelitian ini tidak praktis karena dalam kuasi eksperimen peneliti berusaha mendekati metode eksperimen sejati dengan mengendalikan variabel independen dan mengukur dampaknya pada variabel dependen. Namun prosesnya pemilihannya acak dan tidak selalu dapat dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ada metode penelitian kuantitatif ex facto, yang mana menurut Sugiono pengertiannya adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian menurut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Kemudian metode penelitian ex facto adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk meneliti hubungan sebab dan juga akibat antara variabel, di mana variabel bebasnya yang sudah terjadi dan tidak dapat dimanipulasi atau dikontrol oleh peneliti, seperti itu. Kemudian tujuan penelitian ini juga adalah untuk menguji hipotesis ya tentang hubungan sebab akibat yang tadi saya sebutkan berdasarkan data yang sudah ada. Kemudian menjelaskan atau mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi tanpa menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Kemudian memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan, sosial, dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian kuantitatif survei, yang mana mungkin ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Oke, jadi metode survei ini merupakan proses teknik atau alat digunakan untuk memperoleh informasi penelitian dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber dan juga responden. Mungkin survei ini bisa kita lakukan ketika kita observasi ataupun ketika kita akan mengunjungi suatu tempat, diperlukan survei terlebih dahulu. Kemudian metode ini bertujuan untuk mengumpulkan respon
pendapat ataupun tanggapan dari sekelompok orang terkait objek penelitian yang akan kita teliti, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis metode survei, itu ada dua. Apa saja? Yang pertama yaitu metode deskriptif, yang kedua yaitu eksplorasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian kuantitatif evaluatif, ya. Ini merupakan metode evaluatif yang terakhir. Nah, jadi metode penelitian evaluatif ini merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan dari suatu program, serta mempertimbangkan teknik yang telah digunakan untuk melakukan penelitian. Nah, jadi dalam penelitian ini harus ada kebijakan dan juga harus ada nilai-nilai positif yang tergandung di dalamnya. Kemudian harus ada keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita meneliti dengan metode ini. Jadi bukan metode yang sembarangan, yang hanya meneliti sudah. Kemudian yang selanjutnya ada pendapat menurut Nana Saudi, yaitu berkata bahwa penelitian evaluatif ini merupakan suatu desain ataupun prosedur evaluasi dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk menentukan nilai-nilai ataupun manfaat dari suatu praktik pendidikan. Ya, sekali. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada jenis deskriptif, yang mana pengertiannya yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, gejala ataupun peristiwa secara sistematis, objektif, dan faktual berdasarkan data berbentuk angka. Ya, jadi yang selanjutnya itu ada tujuan dari jenis deskriptif ini yaitu menggambarkan suatu fenomena yang jelas mengenai kondisi ataupun fenomena, seperti menggambarkan tingkat motivasi belajar siswa untuk kondisi gizi balita di suatu wilayah. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan dari jenis deskriptif ini yaitu ada empat ciri, yaitu yang pertama yaitu menggunakan data kuantitatif yang berupa angka ataupun persentase. Nah, yang kedua yaitu variabel yang diteliti bersifat mandiri. Nah, untuk yang ketiga itu instrumen penelitian yang digunakan umumnya berupa kuesioner, angket, ataupun observasi terstruktur seperti yang tadi. Kemudian yang terakhir yaitu analisis data dilakukan secara statistik deskriptif, seperti rata-rata, median, modus, dan juga distribusi frekuensi. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri dari penelitian korelasional ini. Yang pertama yaitu melibatkan dua atau lebih dari variabel yang bersifat kuantitatif tentunya. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada manipulasi ataupun kontrol terhadap variabel. Jadi kondisional saja. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan teknik statistik korelasi seperti Pearson, Spearman, dan juga regresi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bertujuan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Tadi disebutkan dua ataupun lebih variabel. Jenis penelitian yang selanjutnya yaitu jenis penelitian korelasional, yang mana penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa adanya perlakuan ataupun manipulasi terhadap variabel-variabel tersebut. Jadi di sini bisa adanya dua variabel ataupun. Jenis penelitian yang selanjutnya yaitu jenis penelitian komparatif, yang mana penelitian komparatif ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua kelompok ataupun lebih dalam suatu variabel atau fenomena tertentu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok tersebut. Kemudian ada ciri-ciri dari penelitian kuantitatif komparatif ini. Yang pertama melibatkan dua kelompok atau lebih yang dibandingkan dalam satu variabel ataupun lebih. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada perlakuan khusus dari peneliti terhadap kelompok yang dibandingkan. Jadi sama saja mau yang dari satu variabel ataupun dua variabel yang akan kita bandingkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan instrumen kuantitatif seperti angket ataupun tes. Jadi harus menyesuaikan dengan penelitian yang akan kita gunakan ke depannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada analisis data dilakukan dengan uji statistik untuk melihat perbedaan yang signifikan, maupun uji yang dilakukan itu uji Lee maupun ANOVA dan juga sebagainya. Jenis penelitian yang selanjutnya yaitu ada jenis penelitian kuantitatif kausalitas, yang mana penelitian itu jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel dengan memanipulasi variabel bebas untuk melihat dampaknya terhadap variabel terikat. Kemudian ada ciri-ciri dari variabel kausalitas. Apa aja yang kita bahas? Yang pertama yaitu adanya variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat yaitu variabel Y yang jelas. Kemudian yang selanjutnya ada peneliti berupaya mengontrol variabel perancur untuk memastikan validitas hubungan kausalitas. Kemudian yang selanjutnya menggunakan desain eksperimen untuk menguji hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah X menyebabkan Y, bukan hanya apakah X berhubungan dengan Y.
Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih, saya Sofa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.